benar-benarnya manunggal atau sebenar-benarnya manunggal itu sama dengan manunggaling kawula Gusti? Jawabannya tidak. Karena manunggaling kawula Gusti yang manunggal itu hanya 4 anasir dan hidup kita. 4 anasir itu kawula, Gusti, arti maksudnya guru sejati, yaitu hidup. Jadi manunggaling kawula Gusti berarti maksud manunggalnya 4 anasir dan hidup. Lah kalau manunggal jati bukan itu. Apakah sama dengan kumpul nunggal suci atau kunci? Jawabannya tidak. Karena kunci atau kumpul nunggal suci itu manunggalnya kita dengan suci. Suci tidak ada apa-apa. Di dalam suci apapun tidak ada. Sebab karena itu ketika kita berhasil mencapai titik suci, kita tidak bisa menyaksikan apa-apa. Kita tidak menyaksikan apa-apa karena di dalam suci itu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Dan itu bukan manunggal jati. Lalu apa itu manunggal jati atau sejatinya manunggal atau sebenar-benarnya manunggal? Manunggal jati atau sejatinya manunggal atau sebenar-benarnya manunggal adalah manunggalnya kedirian kita dengan alam semesta seisinya. Dan apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, itu bagian dari sebutir debu tentang alam semesta seisinya ini. Sebab karena itu manunggal jati juga disebut sebagai kesempurnaan. Lalu bagaimana cara dan tekniknya agar senantiasa selalu bisa manunggal jati? Melakukan patrap samadhi manunggal jati secara terus menerus. Karena praktek manunggal jati itu adalah kelakuan di mana ketika kita berdomisili di dalam kahanan atau keadaan manunggal jati itu sendiri. Dan ini artinya ini tidak bisa dihentikan. Jadi patrap samadhi manunggal jati itu tidak bisa dihentikan. Harus terus menerus, harus selalu tanpa henti. Karena dia adalah kelakuan di mana ketika kita berada di dalam keadaan manunggal jati, kelakuan di mana ketika kita sedang menyatu dengan alam semesta seisinya. Saya sudah mempraktekkan itu, Pak Rud, sesuai dengan petunjuk panjenengan. Tapi kok sepertinya anteng-anteng saja. Hanya sebatas kesaksian-kesaksian. Ya karena memang itu prosesnya. Untuk mengerti, untuk memahami, untuk mengetahui dengan sebenar-benarnya mengerti, sebenar-benarnya memahami, sebenar-benarnya mengetahui, setidaknya kita butuh 7 kali
Setiap kali kita melakukan patrap samadhi manunggal jati, ini harus selesai. Tidak boleh meninggalkan PR. Tidak boleh tidak selesai. Harus selesai. Sebab karena itu di dalam praktek patrap samadhi manunggal jati dibutuhkan durasi yang cukup lama. Durasi yang sangat lama. Maksudnya agar supaya bisa selesai. Patrap selesai, patrap selesai, patrap selesai. Karena kalau patrapnya tidak selesai, nanti beberapa waktu lagi ketika kita patrap atau besoknya lagi ketika kita patrap, itu mengulangi keadaan yang kemarin belum selesai, yang tadi belum selesai. Seperti itu. Tandanya kalau kita berhasil mencapai titik manunggal jati, apa Pak? Kalau untuk yang masih manekung atau yang belum manekung, sudah tentu belum tahu. Karena masih sebatas pengertian dan pemahaman. Dan yang namanya pengertian dan pemahaman, prakteknya kan hanya meraba-raba. Artinya sudah pasti belum tahu. Masih kira-kira, masih meraba-raba. Tapi untuk yang sudah selesai manekung, ingat enggak keadaan ketika saya menemani panjenengan mati? Di saat panjenengan berhasil mencapai puncaknya manekung. Kalau panjenengan masih ingat ketika panjenengan saya temani mati, di saat panjenengan berhasil mencapai puncaknya manekung, lah itulah keadaan manunggal jati. Itulah keadaan manunggal jati. Lah, setiap kali kita melakukan patrap samadhi manunggal jati, maka berusahalah untuk sampai di titik itu, di titik keadaan yang serupa ketika saya menemani panjenengan mati. Nah, penyampaian ini setidaknya harus kita alami 7 kali berturut-turut. Nah, kalau kita sudah berhasil atau sudah pernah berhasil mencapainya 7 kali berturut-turut, maka satu persatu apapun itu yang ada di alam semesta akan kita kenal. Akan kita kenal. Karena kita kenal, sehingganya tanpa pengertian sekalipun, tanpa pemahaman sekalipun, bisa otomatis kita ngerti, kita paham, dan kita tahu. Namanya juga kenal, kan? Ada tidak cara termudah selain yang sudah Pak Web informasikan, baik secara langsung maupun yang melalui video-video? Ada. Caranya Pak Web. Caranya gunakan kesadaran sejeli mungkin ketika bersamadhi, menikmati rasa yang ada di titik hotspot cakra kelamin. Nah, untuk bisa menikmati apapun rasa yang ada di titik hotspot cakra kelamin, ini dibutuhkan kesadaran super tinggi. Ya, karena apa? Karena di situ dia bersuci. Sedangkan yang bisa menyaksikan dia adalah dia sendiri.
Jadi kalau kesadaran kita adalah kesadaran manusia, nggak bisa menembusnya, tidak bisa menembusnya. Aku punya waktu khusus dengan dia, di mana di dalamnya tidak ada malaikat, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Yang ada aku, bertemu aku, kemudian berdialog. Lah, artinya di sini dibutuhkan kesadaran 100%. Tidak bisa kurang dari 100%, itu tidak bisa. Karena titik hotspot cakra kelamin adalah tempatnya dia bersuci. Dari suci saja kalau ndak full nggak bisa, apalagi dianya yang sedang bersuci kan. Kalau kesadarannya belum 100%, ya tidak akan menyaksikan apa-apa. Tidak akan menyaksikan apa-apa di titik itu, di ranah itu. Lah ini butuh setidaknya 7 kali berturut-turut bisa sampai di titik tersebut. Jika belum, berarti ya hanya sebatas kesaksian-kesaksian yang akan kita saksikan dalam berbagai bentuk. Yang tak lain dan tak bukan adalah tahapan-tahapan atau dimensi-dimensi pencapaian kesadaran kita. Jadi apa yang kita saksikan, apapun bentuknya, ketika kita melakukan samadhi di dalam patrap manunggal jati, itu adalah tahap atau dimensi yang berhasil kita capai, yang berhasil dicapai oleh kesadaran kita. Di luar patrap, apa yang harus saya lakukan Pak Web agar ketika saya patrap bisa maksimal seperti yang Pak Web maksud? Tetap sama. Di dalam patrap atau di saat patrap atau di luar patrap atau ketika kita tidak patrap, kita membutuhkan kesadaran full. Kesadaran full itu bahasa awam. Kalau dalam bahasa spiritualnya kesadaran Tuhan. Ya, kesadaran Tuhan. Atau kesadaran murni. Yang sering saya bahasakan kesadaran murni. Kesadaran murni itu adalah kesadaran Tuhan atau kesadaran ruh, bukan kesadaran makhluk. Jadi pelatihan tentang memaksimalkan kesadaran itu adanya di setelah manekung, yaitu di laku suci menuju abadi. Ketika seseorang itu mempraktekkan patrap samadhi manunggal jati, dan latihan super latihannya itu ada di situ. Karena apa? Karena yang dimaksimalkan, yang dipraktekkan, yang dikaji, yang diulek-ulek itu hanya kesadaran, bukan selain kesadaran. Paribasane, kalau bahasa Jawanya paribasane, bahasa Indonesia apa ya? Ibaratnya di debu rokok ini loh, harus ada kesadaran saya. Ibaratnya sama saja. Paribasane. Bahkan sampai di awu rokok atau debu rokok ini harus terlumuri dengan kesadaran saya. Oke. Apalagi bukan debu rokok. Apa sih artinya debu rokok?
saja harus terlumuri kesadaran saya kalau saya yang merokok. Gitu. Nah, kalau di dalam prakteknya sudah seperti itu, dalam artian kesadarannya bisa mencapai puncak, yaitu kesadaran murni atau kesadaran Tuhan atau kesadaran Ruh, ya pasti ngerti, pasti paham, pasti tahu, dan pasti bisa. Ngerti apa, paham apa, tahu apa, bisa apa, Pak Web? Ngerti, paham, tahu, bisa apapun empat anasir kita. Empat anasir kita itu masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, empat anasir kita memiliki karakter sendiri-sendiri dan itu berbeda-beda. Nah, di sini kita harus benar-benar klik sehingganya kita bisa menggunakan salah satu di antaranya ketika kita melakukan sesuatu dengan tepat. Gitu. Ketika kita makan, saudara saya yang mana nih? Dan yang paling rumit lagi, makan itu terdiri dari beberapa hal kan ya, ada nasi, ada lauk pauk, bahkan ada kalanya juga ada sambelnya, ada sayur. Nah, sayurnya juga ada kuahnya. Nah, masing-masing dari makanan yang sedang saya makan ini yang menerima berbeda-beda. Gitu loh. Ini yang menerima berbeda-beda. Siapa yang menerima airnya, siapa yang menerima sayur-sayurannya, siapa yang menerima nasinya. Nah, kalau kesadarannya kesadaran tanggung, tidak akan paham tentang ini. Tidak akan paham. Banyak salahnya. Ya, ketika kita nyeruput kuah sayur, amarah sing dinggo. Ya, yang dipakai amarah. Ya sama saja api disiram air. Gitu. Jadi benar-benar dibutuhkan kesadaran murni, kesadaran Tuhan atau kesadaran Ruh atau kesadaran full atau kesadaran penuh. Lah, setelah manekung di laku suci menuju abadi, nah kita itu sedang mempraktekkan ini gitu. Jadi jangan pernah lupa itu, kita sedang mempraktekkan kesadaran. Nah, dengan seringnya mempraktekkan kesadaran, maka secara otomatis kesadaran akan menjadi murni, akan menjadi Tuhan, akan menjadi Ruh. Gitu. Jadi di dalam menunggal jati, di dalam bersatu, di dalam menyatu dengan alam semesta seisinya, kita tuh dituntut bisa di situ. Dituntut harus bisa. Harus bisa. Jadi ketika salah satu contohnya, ini contoh. Ketika saudara kita amarah, membutuhkan api dan menginginkan api, maka saya harus bisa menjadi api. Karena apa? Karena amarah itu berbahan dari sari-sarinya api. Jadi kalau saya tidak mau menjadi api, ya amarah kita gigit jari, nggak bisa apa-apa. Bagaimana? Satu misal contoh lagi, saudara kita mutmainah. Mutmainah itu berbahan dari sari-sarinya air. Lah dia menginginkan air. Ya, dia menginginkan air, dia membutuhkan air. Maka saya harus bisa menjadi air.
tidak, ya dia cuma gigit jari, hanya ngebayangin aja, hanya ngebayangin aja. Nah, kita dituntut bisa di sini, dituntut harus bisa. Nah, untuk bisa, kesadaran kita harus murni, kesadaran kita harus kesadaran Tuhan, bukan kesadaran makhluk. Kenapa kok harus kesadaran Tuhan, bukan kesadaran makhluk? Karena sudah bisa menyaksikan atau belum bisa menyaksikan sendiri, sudah manunggal dengan Tuhan itu. Tapi sudah manunggal dengan Tuhan. Artinya sudah bisa menyaksikan atau belum bisa menyaksikan, mau tidak mau harus berkesadaran Tuhan. Jika tidak, kita bisa disebut ingkar. Kalau tidak mau, bisa disebut ingkar. Karena apa? Karena wadah dan isi sudah menyatu. Wadahnya kita, isinya dia. Nabi. Makanya untuk yang bukan sedang mankung, kalau saya sampai menyaksikan ngelokro itu, saya marah gitu. Saya marah. Karena apa? Karena sudah tidak seharusnya seperti itu. Gitu. Nah, seharusnya apa Pak? Seharusnya kesadarannya sudah kesadaran Tuhan, sudah kesadaran murni. Lah, karena wadah dan isi sudah manunggal, sudah menyatu, maka yang menyatu itu tadi, yang manunggal itu tadi adalah maha segalanya. Ayo wis iso apa kowe? Wis iso gawe duit? Mesti urung. Lawang kesadarannya bukan kesadaran Tuhan, kesadarannya kesadaran makhluk. Katakanlah seperti itu. Katakanlah seperti itu. Nah, kalau kesadarannya kesadaran Tuhan, berarti kan Tuhan yang melakukan, Tuhan yang bergerak. Nah, jika kita menginginkan uang, jadilah uang. Menginginkan pizza, jadilah pizza. Menginginkan chicken, jadilah chicken. Nah, kalau kesadarannya bukan kesadaran Tuhan, sekalipun isinya adalah Tuhan, ya nggak boleh tebus. Saya mau tuntut. Iya. Nggak bisa. Jadi di sini harus tidak ada pengingkaran, harus tidak ada pengingkaran. Luar dan dalam harus sama. Luar dan dalam harus sama. Kalau tidak sama, ya simpang siur. Kalau tidak sama, simpang siur. Dan ini tertinggi, Mas. Ini tertinggi. Dan kita memiliki semua ketinggian itu. Ini bukan bicara sombong. Ini bukan berbicara sombong. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi sejatinya orang beriman itu memang sombong. Gitu. Orang beriman itu memang sombong. Kalau tidak sombong berarti nggak beriman. Lawang meragukan Tuhan. Iya nggak? Meragukan Tuhan. Benar-benar. Nah, kalau memang benar-benar iman, sombong. Harus sombong. Karena apa? Karena dia punya andalan dan dia manunggal dengan apa yang sedang diandalkan itu tadi.
ekstrimnya lagi. Di posisi ini insya Allah itu nggak berlaku. Di posisi ini insya Allah itu tidak berlaku. Karena apa? Karena dia sendiri yang berkehendak. Benar. Nah bagaimana? Dia sendiri yang berkehendak, dia sendiri yang melakukan. Nabi nganggo insya Allah ya lucu kan? Iya. Itu. Kalau tidak sesuai, kalau tidak sama, kalau tidak seia sekata, tidak seiring, selain tidak bisa apa-apa, sakit, sakit. Coba aja lihat seseorang yang menunggangi kuda dan kudanya tidak manut, apa yang dilakukan oleh penunggang kuda itu terhadap kudanya? Dia ajar. Iya. Benar. Itu. Wah, apakah saya bisa? Kenapa tidak? Lewang yang melakukan dia. Hah? Apakah saya bisa pakai lawang ruang itu koyo ngono? Kenapa tidak? Lawang dia yang melakukan. Kan yang di dalam dia. Berarti kan dia yang melakukan. Lah tinggal kitanya bisa menyadari apa enggak. Kalau bisa menyadari, kesadaran yang mana? Kesadaran makhluk apa kesadaran Tuhan? Perkorone kan perkara kuwi tok aslinya. Ya. Ketika tangan kita melempar batu, bukan kita sesungguhnya yang melempar batu itu. Dia yang melempar. Nah pertanyaannya tahu nggak coba? Orang tahu kan? Tidak tahu kan? Yang melempar itu siapa? Ngerti ini ya tanganku yang melempar. Gitu. Jadi patrap samadhi manunggal jati adalah eksisnya aku dan aku bertemu. Lah setelah bertemu, sesudah bertemu, kesadarannya kesadaran cap apa dulu? Kesadarannya kesadaran cap apa dulu? Nah kalau yang satu sih tidak mungkin tidak, sudah pasti kesadaran Tuhan, lalu dia Tuhan. Nah ini sekarang kitanya ini kesadaran Tuhan apa kesadaran makhluk? Nah kalau kitanya itu kesadaran Tuhan, kalau kitanya kesadaran makhluk, ya nggak menyaksikan apa, nggak mengalami apa-apa selain kesaksian, nggak merasa bertemu, padahal bertemu gitu, tapi tidak merasa bertemu karena berbeda kesadaran, berbeda kadar kesadaran. Gitu. Kalau sama-sama kesadaran Tuhan, tapi tidak full, hanya berdialog. Lah memangnya selain berdialog ngapain Pak Web? Loh. Selain berdialog ngapain? Ya berjumbu dong Mas. Bertemu kekasih kok cuma diliatin toh. Tidak menghabiskan waktu hanya untuk berdialog. Berdialog secukupnya. Selesai berdialog berjumbu. Nah kalau kesadarannya sama-sama kesadaran Tuhan dan sama-sama penuhnya, ketika sudah bertemu, berdialog secukupnya,
bersumbu. Kenapa Pak? Ya enggak ada. Kalau sesuatu yang luar biasa itu adalah sebuah kebahagiaan, itu enggak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan dia, ketika aku berjumpa dengan aku. Itu enggak ada. Pernah sampai pelajaran itu sebelum bertemu dengan saya. Nah selain ini wis nggak ada. Wong puncaknya itu dia bertemu dengan dianya dia. Dalam istilah lain, aku bertemu aku. Itu sudah puncak itu, sudah puncak. Nah kalau aku sudah bertemu dengan aku Pak, ya nunggal gitu. Untuk nunggal harus berjumbu dulu. Karena berjumbu itu adalah proses manunggal. Nah nek wis nunggal arep apa? Ya, itu udah puncak, enggak ada lagi. Kalau sudah di situ, siang bisa aku jadikan malam, malam bisa aku jadikan siang. Siapa yang melakukan? Dia. Lah terus Tosa Wijaya yang diacur kan? Udah luluh, udah jadi debu. Penasaran banget Pak Web. Kasih bocoran dong. Ketika aku bertemu aku, seperti apa sih? Ini kisah nyata. Saya kasih bocoran sedikit. Apa yang dialami dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berada di makom tersebut. Semoga panjenengan bisa mencerna. Aku berkata, malam ini aku akan pergi lagi. Aku berkata, malam ini aku akan pergi lagi. Aku berkata, kenapa? Aku menjawab, suka-suka aku dong. Aku berkata lagi, memangnya kenapa? Dan aku berkata lagi, karena aku tidak mau kau bully lagi. Aku membuli. Kapan? Kemarin malam. Kok bisa? Ya, kamu iming-imingi aku dengan adanya
bersedia mau menemani aku tidur dan memijat aku. Namun ketika tubuhku berbaring sesuai yang engkau inginkan, tapi keempat senopatiku masih fokus dengan apa yang mereka saksikan, sehingganya aku tidak bisa terlelap dalam pangkuanmu. Lalu kamu menggerakkan mereka pergi. Dan aku pun menggiring keempat senopatiku ke suatu tempat agar dia menemui kelelahan hingga pada akhirnya bisa terlelap di pangkuanku. Kenapa kamu menuduh aku? Bukankah tidak ada sesuatu yang tidak engkau gerakkan? Bukankah semua, segala, bahkan seluruh adalah engkau yang menggerakkan? Memang aku yang menggerakkan apapun itu. Tidak ada sesuatu yang tidak aku gerakkan. Akulah yang menggerakkan. Tapi mereka kan bisa memilih karena mereka punya pilihan. Mereka masih dalam tahap belajar. Mereka belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui mana yang harus dilakukan ketika tiba saatnya dan mana yang seharusnya tidak dilakukan jika belum saatnya. Sebab itu aku tidak menyalahkan mereka. Kamulah yang saya salahkan. Apakah kamu sendiri tidak merasa salah? Di mana letak salahku di mana? Tidur harus ada yang menemani. Itu dikarenakan empat senopatiku menyaksikan apa yang engkau persaksikan, sehingganya mereka harus menguras segalanya demi hanya untuk bisa menyaksikan apa yang engkau persaksikan. Andai saja engkau tidak memberikan persaksian-persaksian kepada empat senopatiku, tentu saja senopatiku tidak akan sesibuk itu, sehingganya ketika tiba saatnya mereka bisa lelap di pangkuanku. Aku melakukan itu karena memang seharusnya seperti itu. Karena aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dengan begitu kita bisa sama-sama saling menyaksikan. Untuk apa aku menyaksikan kalau kesaksian itu tidak menjadikan empat senopatiku tenang? Kalau begitu aku bukan kamu, kamu bukan aku. Pertanda wong edan baku. Ayo, bisa membedakan mana wong edan baku, mana dia? Itu dialog loh itu. Itu dialog. Siapapun dia akan mengalami seperti itu di setiap saatnya. Apa tidak asik? Kalau
Kalau panjenengan teliti, panjenengan bisa membedakan mana kata-kata dari hidup saya, mana kata-katanya Maha Hidup. Itulah dialog ketika aku bertemu aku. Jika kesadaran si pelaku tidak full, maka hanya dialog yang terjadi. Jadi malam ini kamu akan pergi lagi, ya? Aku akan pergi lagi karena aku tidak mau kau bully lagi. Aku akan berteman dengan angin malam yang dinginnya bisa menembus sungsung. Dengan begitu, 4 senopatiku akan kelelahan, kemudian terlelap di pangkuanku. Apakah tidak ada cara lain? Ada. Apa itu? Jangan persaksikan mereka dengan apa yang kau saksikan. Kalau begitu, berarti aku bukan kamu, kamu bukan aku. Kalau aku adalah kamu dan kamu adalah aku, maka kamu akan menyaksikan apa yang aku saksikan. Kalau begitu, hilangkan rasa cinta kasih sayang ini dariku. Agar supaya keempat senopatiku tidak hanyut dari apa yang kau persaksikan. Kalau seperti itu, berarti aku bukan kamu, kamu bukan aku. Kalau aku adalah kamu dan kamu adalah aku, harus ada rasa cinta kasih sayang. Karena jika tidak ada rasa cinta kasih sayang, lalu bagaimana kita bisa berjumpa? Kamu egois. Dan kamu ingin mengalahkan egoisku. Kamu menang, aku kalah. Nah, baru bisa berjumpa. Kalau tidak, perahunya pecah karena tidak mungkin ada 2 nakoda dalam satu perahu. Perahu di rebutan yang meledak. Apa yang barusan saya katakan tadi itu kisah nyata ya. Dan semoga panjenengan bisa mencerna. Katangan saya cukupkan sampai di sini. Kita sambung besok atau siangnya dengan tema katangan yang berbeda lagi.
sekali tidak ada.